Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Wahyuni dari Prodi PGSD 4D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fonologis dan morfologis pada perkembangan bahasa anak. Nah, tugas ini saya buat guna memenuhi mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Dan saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan makalah kami. Saksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Wahyuni. Di sini saya akan membahas tentang materi memahami perkembangan fonologis dan morfologis anak. Yang pertama, kita akan membahas tentang menjelaskan tentang pengertian fonologis. Nah, yang pertama yaitu fonologis ini berasal dari bahasa Yunani tone atau bunyi, dan logus itu artinya ilmu. Jadi, secara bahasa, fonologis berarti ilmu yang mempelajari tentang bunyi atau ucapan yang akan diucapkan oleh manusia, terutama pada balita. Yang kedua yaitu ada ilmu-ilmu bahasa yang tercakup dalam fonologis. Sebut saja seperti fonetik. Fonetik ini adalah cabang ilmu linguistik yang meneliti dasar fisik-fisik bunyi bahasa. Fonetik membahas bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh ucapan manusia, serta bagaimana bunyi itu dihasilkan. Tahap-tahap memperoleh fonologis ini biasanya dimulai pada umur balita yang mulai 3 hingga 4 bulan. Biasanya balita sudah mulai memproduksi bunyi-bunyi, mula-mula ia memproduksi tangisan atau ocehan atau mendengkun. Ini menurut para ahli Hasan Sadeli pada tahun 2003. Yang selanjutnya yaitu pada periode mumbling. Bisa disebut periode ini adalah tahap mengoceh. Ia membuat bunyi-bunyi yang makin bertambah variasinya dan makin kompleks kombinasinya. Mereka mengkomunikasikan vokal dan konsonan menjadi suatu kuensin seperti silaba. Nah, silaba ini bisa disebut sebagai ucapan yang menyebut seperti baba. Nah, yang kedua yaitu ada mama, yang artinya itu si bayi mulai menyebut orang tua seperti mama, yaitu ma, dan mulai untuk mengoceh memanggil papa seperti pa, dan seterusnya. Ocehan ini semakin bertambah sampai si anak mampu memproduksi perkataan yang pertama, yaitu mulai seperti mengoceh satu kata sampai seterusnya. Periode kalimat satu kata ini kira-kira muncul sekitar usia 1 tahun. Yang selanjutnya yaitu ada yang menarik pada periode ucapan ini, yaitu ada uniformitas pada anak-anak dengan berbagai bahasa. Dalam hal ini bunyi-bunyi yang pertama yang diproduksikan yaitu konsonan P atau M dan G serta vokal depan I dan U. Artinya seorang anak akan menangkap atau memperhatikan hal-hal yang penting dalam suatu ucapan atau kalimat. Nah, di sini sebagai orang tua, anak sudah mulai menghasilkan ucapan. Jadi, setiap orang tua harus mulai berhati-hati dalam mengeluarkan ucapan pada anak. Jadi pada tahap ini bisa dikatakan anak sudah mulai meniru kata demi kata yang akan diucapkan oleh orang terdekatnya. Nah, jadi apabila hal itu mengaruh kepada objek-objek yang konkret atau hubungan-hubungan dalam kejadian-kejadian dialami si anak. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pendekatan orang tua dalam memperoleh bahasa anak.
Yang pertama yaitu ada pendekatan berkesinambungan atau continuity of thoughts, yaitu pendekatan yang mengatakan bahwa bunyi-bunyi atau ocehan pada si anak. Yang kedua yaitu ada pendekatan tidak bersinambungan, bisa disebut the discontinuity of thoughts. Jadi pendekatan ini menganggap bahwa ocehan tidak akan ada hubungannya langsung dengan perkembangan bicara selanjutnya. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu fonologis dalam memproduksi bunyi bahasa. Jadi, dalam proses memperoleh fonologis oleh si anak dapat dikemukakan bahwa produksi si anak adalah hasil aplikasi sistem fonologis murni yang dimiliki anak itu kepada berbagai macam referensi fonologis yang didapatinya setelah mendengar ucapan orang-orang dewasa. Jadi, oleh sebab itu, kita sebagai orang dewasa harus berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata kepada si anak yang masih usia balita atau anak yang mulai berbicara atau mulai menghasilkan atau membentuk suatu perkataan itu. Yang pertama yaitu proses fonologis merupakan keluaran dari inati phonological acoustic divisi yang mempleksikan produksi si anak. Yang kedua ada memperoleh sistem bunyi yang sebenarnya pada anak-anak adalah untuk tujuan komunikasi. Anak-anak yang normal dapat memproduksi berbagai ragam bunyi. Nah, yang ketiga yaitu anak yang normal dapat memproduksi berbagai bunyi dalam vokalisasinya, tapi pada waktu si anak mulai memperoleh kata, bunyi-bunyi tersebut dapat hilang dengan sendirinya dan pada kemudian dapat muncul kembali. Dan yang terakhir pada lingkungan. Jadi, lingkungan ini sangat berpengaruh pada anak, yaitu lingkungan sangat mempengaruhi dalam proses fonologi bahasa anak, sehingga peran aktif lingkungan yang positif dalam berbahasa akan membawa dampak positif pula pada si anak. Jadi, jika kita ingin berbicara kepada anak yang baru mulai menguasai kata-kata atau mulai memproduksi kata-kata, itu harus berbahasa yang baik, lemah lembut, dan jauh dari kata-kata yang berpengaruh pada negatif. Jangan sekali mengeluarkan perkataan kasar kepada anak yang masih usia dini. Yang selanjutnya yaitu ada kemampuan morfologis anak dalam menggunakan imbuhan kata ulang. Pengertian morfologis ini adalah bagian dari tata bahasa yang membahas tentang bentuk-bentuk kata. Perhatikan contoh berikut ini, yaitu Yeyen membantu ayah berkebun. Apabila satuan atau unsur yang membentuk ujaran di atas dipenggal menjadi satuan yang lebih kecil, yaitu Yeyen membantu ayah berkebun. Keempat satuan ini masing-masing mempunyai arti karena itu disebut satuan gramatik. Satuan Yeyen dan satuan ayah tidak dapat diuraikan lagi, sedangkan satuan membantu dan berkebun masih dapat diuraikan menjadi mem dan bantu, serta ber dan kebun. Satuan bantu dan kebun telah mengandung makna sendiri, sehingga langsung dapat membentuk kalimat sendiri. Satuan semacam disebut gramatik, berbeda dengan satuan mem dan ber. Satuan ini belum mengandung makna tersendiri, karena itu tidak langsung bisa membuat kalimat. Satuan seperti ini disebut satuan non-gramatik. Untuk ikut membantu kalimat, maka satuan non-gramatis seperti mem dan ber harus digabungkan dengan satu gramatik lainnya. Kedua macam satuan ini, yakni gramatis dan non-gramatis, disebut morfem. Dengan kata lain, morfem adalah satuan bahasa yang dapat membentuk kata.
Nah, di sini ada jenis-jenis bahasa. Yang pertama yaitu ada morfem bebas. Morfem bebas yaitu morfem yang mempunyai potensi untuk berdiri sendiri. Sebagai kata dapat langsung membentuk kalimat. Jadi, dapat dikatakan bahwa morfem bebas itu kata dasar, sedangkan menurut bentuknya yaitu meliputi sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu kata dasar, yang kedua kata jadian yang terbagi lagi menjadi 3, yaitu bisa disebut berimbuhan, kata ulang, kata majemuk. Nah, selanjutnya yaitu ada morfem terkait. Morfem terkait ini merupakan morfem yang belum mengandung arti, makna morfem ini belum mempunyai potensi sebagai kata. Untuk membentuk kata, morfem ini harus digabungkan terlebih dahulu dengan morfem bebas agar membentuk suatu kata. Morfem terkait ini terbagi lagi menjadi 2. Morfem terkait morfologis yakni morfem yang terkait pada sebuah morfem dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada prefix. Prefix ini bisa disebut sebagai awalan seperti per, mer, ter, di, ber, dan lain-lain. Yang kedua ada itu infix. Infix ini seperti sisipan kata seperti L, M, R. Nah, yang ketiga yaitu ada sufiks. Sufiks ini merupakan akhiran kata. Seperti an, kan, dan i. Seperti contohnya itu mempunyai. Jadi, i-nya itu merupakan akhirannya. Nah, yang keempat yaitu konfiks. Konfiks ini merupakan imbuhan gabungan senyawa. Sama seperti per, an, ke, an, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu ada morfem terkait sintaksi. Adalah morfem dasar yang tidak mampu berdiri sendiri sebagai kata. Jadi, morfem ini tidak mampu berdiri sendiri sebagai kata, tapi harus ada pendukungnya agar membentuk satu kata. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis morfem dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, morfem utuh dan morfem terbagi. Perbedaan morfem utuh dan morfem terbagi berdasarkan bentuk formal yang dimiliki morfem tersebut. Jadi, morfem utuh ini adalah satu kesatuan yang utuh atau merupakan dua bagian yang terpisah atau terbagi karena disisipi morfem lainnya. Yang kedua yaitu ada morfem segmental dan suprasegmental. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis morfem bahasa Indonesia. Nah, morfem dalam bahasa Indonesia itu yang pertama yaitu ada morfem utuh dan morfem terbagi. Nah, perbedaan morfem utuh dan morfem terbagi ini berdasarkan bentuk formal yang dimiliki morfem tersebut. Jadi, morfem utuh itu adalah satu kesatuan yang utuh atau merupakan dua bagian yang terpisah atau terbagi karena disisipi oleh morfem lainnya. Sedangkan morfem terbagi adalah sebuah morfem yang terdiri dari dua buah bagian yang terpisah. Umpamanya pada kata Indonesia Kesatuan, terdapat satu morfem utuh yaitu satu dan satu morfem terbagi yaitu ke dan an. Kata perbuatan terdiri dari satu morfem utuh yaitu buat dan satu morfem terbagi yaitu per atau an. Yang selanjutnya yaitu ada morfem segmental dan
suprasegmental. Nah, morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh ponen-ponen segmental seperti morfem lihat, lah, sikat, dan ber. Jadi semua morfem yang berwujud bunyi adalah morfem segmental. Sedangkan morfem suprasegmental yaitu morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Selain itu ada morfem beralomorf zero, yaitu dalam linguistik deskripsi adalah konsep mengenai morfem beralomorf zero atau non. Lambangnya berupa yaitu morfemnya yang salah satu alomorfnya tidak berwujud bunyi atau segmental maupun berupa prosedi atau unsur suprasegmental, melainkan beberapa konsonan. Yang selanjutnya yaitu ada morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Yang dimaksud dengan morfem bermakna leksikal adalah morfem-morfem yang secara integral telah memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa terlalu berproses dulu dengan morfem lain. Misalnya dalam bahasa Indonesia, morfem-morfem seperti ini bisa disebut kuda, pergi, lari, dan merah adalah morfem yang bermakna leksikal. Oleh karena itu, morfem-morfem seperti ini dengan sendirinya sudah dapat digunakan secara bebas dan mempunyai kedudukan yang otonom di dalam peraturan. Nah, sebaliknya, morfem yang bermakna leksikal tidak mempunyai makna apa-apa pada dirinya sendiri. Morfem ini baru mempunyai makna dalam gabungannya dengan morfem lain dalam suatu proses morfologi, yang biasanya dimaksud dengan morfem tak bermakna leksikal. Ini adalah morfem-morfem afiks seperti ber, me, dan ter. Dalam dikotomi morfem bermakna leksikal dan tak bermakna leksikal ini, untuk bahasa Indonesia timbul masalah. Morfem-morfem seperti ini juang, henti, dan gaul yang oleh Verhaert disebut bentuk Fraktagoriae mempunyai makna atau tidak. Kalau dikatakan mempunyai makna jelas, morfem-morfem tersebut tidak berdiri sendiri. Sebagai bentuk yang morfem itu bukan afiks, secara semantik morfem-morfem itu mempunyai makna, tetapi secara gramatikal morfem tersebut tidak mempunyai kebahasaan dan otonomi.